Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa bertemu kembali. Yang saya hormati Ibu Noneng selaku dosen pengampu dalam mata kuliah metode penelitian ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nasuha dengan NPM 7542329 dari program studi D4 Logistik Bisnis, Universitas Logistik Bisnis dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Tingkat Kerusakan Susu Selama Penyimpanan Akibat Kegagalan Sistem Cold Chain dengan menggunakan metode root cause analysis dan failure mode effect analysis. Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu kriteria penilaian mata kuliah metode penelitian di bawah bimbingan Ibu Dr. Noneng Nurjannah SPMT. Selanjutnya, izinkan saya untuk memaparkan latar belakang penelitian ini. Baik, eh, peneliti- latar belakang ini berangkat dari kondisi industri susu nasional yang mengalami tekanan antara permintaan yang tinggi dan keterbatasan produksi susu dalam negeri. Berdasarkan data dari BPS dan Ditjen PKH tahun 2024, produksi susu segar dalam negeri hanya sekitar 0,9 juta ton per tahun. Sementara kebutuhan industri pengolahan susu sekitar 4,3 juta ton per tahunnya. Dan kesenjangan ini menyebabkan 79% kebutuhan susu nasional yang masih dipenuhi oleh impor. Dalam konteks ini, KPSB Lembang memegang peran strategis karena melalui gabungan Koperasi Susu Indonesia atau yang dikenal sebagai GKSI telah menyumbang sekitar 71% dari total produksi susu nasional. Namun dari hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan, ditemukan permasalahan pada tahap penyimpanan susu dengan kualitas baik dan susu yang kualitasnya sudah menurun disimpan dalam satu tempat yang sama. Ditambah dengan minimnya infrastruktur yang menunjang dan pengendalian suhu yang belum konsisten. Sebagai gambaran, data di atas merupakan kesenjangan yang saya temukan di dalam wawancara. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan 4 pertanyaan. Yang pertama, mengenai apa saja faktor penyebab terjadinya kerusakan susu selama proses penyimpanan. Yang kedua, bagaimana kondisi penerapan sistem cold chain-nya. Yang ketiga, mode kegagalan apa yang memiliki tingkat resiko paling tinggi yang dihitung berdasarkan analisis FMEA. Dan yang terakhir, bagaimana prioritas perbaikan yang harus dilakukan untuk meminimalisir resiko kerusakan susu berdasarkan perhitungan RCA dan FMEA. Berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan susu, menentukan failure mode dan tingkat risiko tertinggi melalui hasil perhitungan FMEA. Yang ketiga, menganalisis kesesuaian penerapan terhadap sistem cold chain dengan standar penyimpanan produk perishable. Yang terakhir, menyusun prioritas perbaikan yang harus dilakukan dan aplikatif berdasarkan hasil analisis RCA dan FMEA. Yang selanjutnya ada manfaat dan batasan penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan dua jenis manfaat secara teoritis dan juga secara praktis. Manfaat secara teoritis dapat memperkaya ilmu manajemen rantai pasok khususnya pada cold chain untuk produk perishable. Dan yang kedua, manfaatnya berkontribusi pada pengembangan metodologi analisis risiko berbasis RCA dan FMEA dalam konteks penyimpanan produk. Dan yang terakhir ada manfaat praktis, yang dimana manfaat ini dapat menjadikan acuan perbaikan sistem bagi penyimpanan KPSBU Lembang ya, nantinya. Selanjutnya ada batasan penelitian.
Agar analisis lebih fokus dan mendalam, penelitian ini dibatasi pada beberapa hal. Dari sisi lokasi, penelitian difokuskan pada unit penyimpanannya saja dan tidak mencakup tahap produksi di peternak maupun tahap distribusi akhir. Dari sisi metode, analisis ini dibatasi hanya berdasarkan pendekatan RCA dan FMEA. Sementara data yang digunakan terdiri atas data primer berupa wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen internal dari KPSB Lembang sendiri. Yang selanjutnya adalah kajian teori. Pada bagian kajian teori ini terdapat 4 konsep utama. Maksudnya ada 5 konsep utama yang mendasari penelitian ini. Yang pertama ada produk perishable, yaitu produk yang di mana masa simpannya yang terbatas atau tertentu dengan suhu waktu yang ideal ideal bagi produknya sendiri. Yang kedua adalah sistem cold chain, di mana sistem ini adalah infrastruktur logistik yang sudah terintegrasi untuk menjaga suhu produk yang konsisten sejak diproduksi maupun nantinya diberikan ke konsumen. Yang ketiga ada root cause analysis. Root cause analysis ini adalah pendekatan sistematis untuk menentukan akar masalahnya. Yang keempat ada metode failure mode dan effect analysis, di mana metode ini ada manfaatnya menjadi metode proaktif untuk menilai tingkat risiko dari tiap kegagalan secara kuantitatif. Yang selanjutnya ada di ada diagram fishbone, yang dimana diagram fishbone ini menggambarkan kerusakan susu selama penyimpanan, yang dimana diagram fishbone digunakan untuk menentukan akar dari penyebab tiap faktor telah di, yang telah ditelusuri lebih lanjut menggunakan metode 5Y. Yang pertama ada main, yang kedua metode, yang ketiga measurement, yang keempat machine, yang kelima material, yang keenam modern nature. Yang dimana pada bagian pertama ini membahas tentang minimnya pemahaman teknologi dan pelatihan SDM. Dan yang pada bagian kedua, bagian metode, membahas terkait SOP QC atau quality control dan prosedur pengamanan yang belum konsisten. Yang ketiga, membahas terkait pengawasan dan kalibrasi suhu yang belum merata dan belum konsisten. Yang keempat, mesin, yang dimana peralatan pendingin yang belum optimal dan QC juga belum optimal atau belum diperbarui. Yang kelima, ada material di mana produk susu segar yang baik dan menurun tercampur dalam satu tempat. Dan yang terakhir mengenai lingkungan, di mana lingkungan pada objek tersebut mengalami fluktuasi suhu dan suhu lingkungan dan kebersihan gudang yang belum optimal. Yang selanjutnya ada kerangka pemikiran, di mana kerangka pemikiran ini disusun secara berurutan dalam 4 tahap. Diawali dengan permasalahan kegagalan cold chain yang menyebabkan kerusakan susu pada tahap penyimpanan di KPSB Lembang. Selanjutnya dilakukanlah analisis RCA menggunakan fishbone diagram dengan kategori 6M dan teknik 5Y untuk mengidentifikasi akar penyebabnya. Dari hasil identifikasi tersebut, kemudian digunakan untuk menentukan failure mode. Setiap failure mode-nya akan dievaluasi menggunakan FMEA dengan memberikan skor severity, occurrence, dan detection yang dikalikan untuk memperoleh nilai RPN. Dari nilai RPN tersebut akan dirumuskan terkait prioritas perbaikan berupa rekomendasi yang bersifat taktis dan aplikatif. Yang selanjutnya ada desain, lokasi, dan subjek penelitian, di mana pendekatan ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan mixed method yang dimana dan dengan studi kasus dan fokus tunggalnya pada objek KPSB Lembang. Yang kedua ada sumber data dan lokasi.
yang dimana sumber data ini eh, memperoleh data primer melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan dan juga kuesioner FMEA dengan skala 1 sampai 10. Yang kedua ada data sekunder, di mana dokumen data sekunder ini akan memperoleh output akhirnya berupa dokumen internal, literatur ilmiah, dan data instansi. Dan lokasi dari objek penelitian yang saya lakukan ada di Jalan Kayu Ambon nomor 1, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang dilakukan dari Maret sampai Juli 2025. Yang terakhir ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini mencakup purposive sampling 5 informan kunci seperti manajer operasional, kepala unit cold storage, teknisi peralatan pendingin, petugas laboratorium, petugas operasional gudang. Yang selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data dan alur penelitian. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara terstruktur, observasi lapangan, kuesioner yang dilakukan terhadap 5 informan kunci, dan studi dokumentasi dengan catatan suhu harian, laporan kualitas, dan SOP penyimpanan. Dan pada alur penelitian ini mencakup terkait identifikasi masalah dan studi pustaka, perumusan masalah dan tujuan, pengumpulan data primer dan sekunder, analisis percaya dan FMEA, dan juga prioritas perbaikan yang akan direkomendasikan. Dan yang terakhir ada penyusunan laporan. Mungkin cukup sekian wawancara, eh, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.